Pak. Mas Darius. Mas Dewanya ada? Ada, tapi... Saya perlu bicara sebentar sama Mas Dewa. Bisa tolong dipanggilin? Iya, Mas Darius masuk dulu ya. Mari, Mas. Kirana. Gawat, Kirana. Gawat. Gawat kenapa, Pak De? Mas Darius datang. Hah? Ngapain? Mau bicara sama Mas Dewa katanya. Aduh, kemarin aja mereka berantem, Pak De. Dan itu dia, Pak De gak bisa ngarang Mas Darius datang. Lebih baik sekarang Pak De minta tolong sama kamu gimana caranya Mas Darius suruh pulang kayak apa kayak. Jangan sampai ribut. Kalau sampai ibu tahu, waduh, gawat Kirana. Ayo. Yaudah. Aduh. Mas Darius, Kirana, ada apa Mas kesini? saya pengen bicara sebentar sama Mas Dewa. Aduh Mas, Mas kan tahu apa yang terjadi tadi malam. Saya takut Mas Dewanya masih emosi. Saya nggak mau kalian ribut lagi Mas. Kirana, saya cuma pengen ngomong sebentar sama Mas Dewa. Saya datang sini bukan untuk cari keributan. Saya janji. Ya tapi menurut saya lebih baik Mas Darius kasih space dulu ke Mas Dewa. Biar emosinya lebih reda. Ya. Kirana, dari kecil saya cuma butuh satu hal. Itu untuk diakuin sama ayah saya, Pak Hendrawan. Dari sejak saya lulus sekolah, saya ulang tahun, ayah nggak pernah datang. Ayah lebih milih untuk bersama Dewa karena ayah takut kalau misalkan Tante Melinda tahu tentang saya, Tante Melinda akan marah sama ayah. Ya saya sedih tapi saya nggak pernah marah, saya nggak pernah benci juga sama ayah atau bahkan Mas Dewa karena sadar betul saya posisinya kayak gimana di keluarga saya. Makanya pas ayah saya ngajak kerja di perusahaannya, saya seneng banget. Ya walaupun sebagai karyawannya dan selama di kantor saya harus berpura-pura sebagai bukan sebagai keluarga, nggak ada hubungan darah apa-apa, tapi saya seneng saya di kantor bisa punya figur ayah. Ya, dan makanya saya juga kepengen kenal, saya pengen tahu kakak saya sebenarnya seperti apa. Ya walaupun dia nggak pernah tahu kalau misalkan saya ada. Saya ngerti Mas. Itu pasti nggak akan mudah untuk Mas Darius. Tapi saya percaya Allah memberi ujian nggak akan melebihi dari batas kemampuan kita. Dan saya lihat Mas Darius sangat kuat. Buktinya Mas Darius bertahan sampai saat ini. Iya kan? Maaf ya Mas, saya angkat dulu. Silakan. Halo? Kirana, ini gimana? Kalung ibu kamu mau dicicil nggak? Kalau nggak, saya jual ke orang lain sekarang. Bu, maaf. Iya, saya akan lunasin, Bu. Saya akan ke sana sekarang. Tolong jangan dijual ya, Bu. Tolong. Iya. Saya boleh tahu lagi ada apa, Kirana? Nggak apa-apa, saya ada urusan mendadak. Saya harus pergi. Saya antar ya? Oh, nggak usah, nggak apa-apa. Saya harus pergi, Mas. Oke. Maaf
Maaf ya, Ya, saya apa-apa. tinggal. Terima kasih. Hati-hati ya. Halo sis. Halo Besti. Lo kemana aja sih? Kok lo ngilang mentang-mentang udah kerja di tempat Sultan sekarang? Itu Pak Hendrawan kenapa sih? Sis, gue butuh bantuan. Butuh bantuan apa? Jadi kalung ibu gue itu mau dijual. Gue harus nebus kalung itu, tapi gue belum gajian sekarang. Orangnya minta ditebus sekarang. Bisa. Emangnya lo butuh berapa? 2 juta. Gue ada sih. Yaudah, lo butuh kapan? Sekarang sis. Yaudah kalau kayak gitu lo kasih tahu gue di mana tempatnya. Nanti kita ketemu di sana ya. Makasih ya sis. Sama-sama ya. Yaudah nanti gue WhatsApp ya. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Kirana, Sis, lo apa kabar? Allah. Gue seneng banget sama lo. Lu baik kan? Baik, alhamdulillah. Bentar ya. Ini uang 2 juta ya. Makasih ya sis. Jujur sebenarnya gue nggak enak minjem uang gini sama lo. Tapi gue juga nggak tahu harus gimana. Udah nggak apa-apa, lo tenang aja. Ini jauh lebih penting kok buat lo. Sahabat itu kan harusnya saling nolong. Makasih ya. Oh iya, tadi lo kesini udah izin belum sama Dewa? Udah, tadi gue udah minta izin di jalan lewat chat. Cuman belum dibales, mungkin belum bangun. Ya udah, yang penting lo udah ngabarin. Makasih ya. Sama-sama. Gue nggak enak gue. Enak. Jadi gimana? Jadi dilunasin apa enggak? Kalau nggak dilunasin, kalungnya saya jual ke orang lain. Pasti yang mau loh. Bu, jangan Bu, tolong jangan dijual ke orang lain. Ini saya mau lunasin tapi saya bisanya nyicil Bu. Saya akan nyicil sampai lunas. Tolong jangan dijual kemana-mana ya Bu, itu kalung peninggalan ibu saya. Saya mohon Bu. Ini ada 2 juta. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya. Soalnya kalungnya banyak yang mau beli. Iya Bu, secepatnya saya akan lunasin. Ya udah. Kuat banget sih, Nak. Gue salut banget sama lo. Lo tuh emang cewek luar biasa, tau gak? Anda yang ngebunuh suami Anda kan? Saya punya senjata yang ibu pakai untuk membunuh suami ibu. Ada sama saya. Siapa laki-laki itu? Dari mana dia bisa punya pisau itu?
Gimana keadaan rumah di sana? Gue ngeliat berita soal Pak Hendrawan heboh banget. Itulah sis, gue kasihan banget sama Mas Dewa, sama keluarganya juga. Tiap hari sedih terus. Tapi menurut lo, siapa sih yang tega ngelakuin semua itu? Gue juga nggak tahu. Polisi sih masih nyari bukti. Ya, pokoknya gak seperti apa yang gue pikirin. Tapi emang bener ya, ternyata Pak Hendrawan tuh punya istri lagi. Dan Mas Darius itu anaknya. Gila banget. Gue bener-bener gak nyangka tau nak. Itu yang paling bikin Mas Dewa hancur. Gue gak tega banget ngeliatnya, kasihan. Assalamualaikum. Dari mana aja kamu? Hah? Enak ya? Kelayapan, gak lihat jam, gak tahu waktu. Wah, mentang-mentang kamu tuh di sini nggak ditanyain, padahal numpang hidup di sini, kerja seenaknya, makin nggak tahu diri kamu ya. Kirana pergi nyicil, ambil kalung peninggalan ibu. Itu kalung yang udah kasih ke preman-preman itu. Lagian Kirana udah izin kok sama Mas Dewa. Terus, itu aja terus yang dibahas, itu aja terus yang dipikirin. Bikin ribet aja. Kirana, kalau saja Pade punya uang, pasti Pade tebus. Nggak apa-apa Pade, Kirana bisa kok bayar sendiri. Kirana mau ngasih obat dulu ke Mas Dewa ya. Mas, waktunya minum obat. Mas Dewa kemana? Mas Dewa? Mas Dewa di dalam ya? Mas kalau udah beres langsung minum obat ya Mas? Saya pergi, jangan cari saya. Bu Melinda lihat Mas Dewa? Saya belum lihat Dewa dari pagi. Kamu udah cek di kamarnya? Saya tadi ke kamarnya tapi Mas Dewanya nggak ada. Saya malah cuma nemuin ini. Bu Melinda lihat Mas Dewa? Saya belum lihat Dewa dari pagi. Kamu udah cek di kamarnya? Saya tadi ke kamarnya tapi Mas Dewanya nggak ada. Saya malah cuma nemuin ini. Dewa kemana? Itu dia Bu, saya nggak tahu. Kamu udah tanya Rahman? Man! Rahman! Man! Rahman! Iya Bu, Kamu lihat Dewa nggak? saya nggak ngeliat Bu dari tadi sini. Bu. Astaga, suami saya baru saja pergi. Dan sekarang anak saya juga pergi meninggalkan saya. Ibu tenang ya. Coba Ibu hubungi Mas Niko. Tanya Mas Niko, Mas Dewa di mana?
kan sahabatan, pasti Mas Niko tahu. Oh iya, Niko. Saya harus telepon Niko. Bek, lu harus ngerti sama kondisinya dia sekarang, Bek. Dia pasti psikisnya lagi kacau, ini lagi keganggu, Bek. Dia habis kecelakaan, nggak bisa main bola. Papanya baru meninggal, dan apalagi dia baru tahu kalau Darius ternyata saudara tirinya. Jadi lu harus yang sabar, Bek, ya. Bentar ya, Bek. Halo, Tante. Niko, Dewa lagi sama kamu nggak? Soalnya Tante cari dari tadi tapi nggak ada di rumah. Handphonenya juga nggak aktif. Ada sama kamu. Dan dia juga pergi meninggalkan surat. Apa? Dewa pergi? Tante, saya minta tolong tenang dulu ya. Tenang, jangan khawatir. Saya janji saya bakal cari Dewa, ya. Percaya sama saya, Tante. Gimana, Bu? Nggak ada. Wait, what? Dewa pergi dari rumah? Ya, Tante Melinda panik banget. Oh my god. Kemana nih ya? Lu tahu nggak kira-kira Dewa kemana? Nick, I literally just told you kalau misalkan Dewa tuh lagi nyuekin gue bisa-bisa belakangan ini. Mana? Tapi Nick, aku juga penasaran deh. Dewa kemana? Pasti ini ada hubungannya nih sama suster nggak becus itu. Chat aku ke Mas Dewa masih centang 1. Ya Allah, kamu di mana sih Mas Dewa? Tante, Gimana? saya udah berusaha ngubungin teman-teman Dewa sama coach, tapi mereka nggak ada yang tahu posisi Dewa di mana. Beka, kamu tahu Dewa di mana sekarang? Kalau Beka, Tante, tadi malam sih Dewa sempat telepon Beka ya, tapi sekarang handphonenya udah nggak aktif. Ini, Dewa ninggalin ini. Apa Dewa pergi gara-gara semalam aku reject teleponnya ya? Kalau Tante Melinda tahu, dia pasti makin bete deh sama aku. Tante, apa yang bisa Beka bantu, Tante? Kalau sampai Dewa ngabarin kamu, kasih tahu aku ya. Kamu juga, Nick. Terus cari Dewa ya. Ya. Bu Melinda, hati-hati. Beka bantuin Tante naik ke atas ya. Nggak usah. Biar Kirana aja. Ya Allah, lindungilah Mas Dewa dimanapun dia berada, ya Allah. Jagalah dia. Biarkanlah Mas Dewa selalu dalam keadaan yang baik. Mas, lihat saya. Dengerin saya. Semuanya akan baik-baik aja, Mas. Mungkin saya gak akan pernah bisa ngerasain semua perasaan yang Mas Dewa rasain. Tapi saya tahu
semua ini akan berlalu, Mas. Walaupun Mas Dewa sering marah-marah sama aku, Mas Dewa itu orang yang baik. Hamba mohon ya Allah, lindungilah Mas Dewa dimanapun dia berada. Ini pemakaman ayah gue juga. Gue berhak ada di sini dan tolong jangan terlalu kasar sama nyokap gue. Nyokap lo itu udah ngebunuh ayah gue. Mas Darius. Halo, Kirana. Mas, saya mau nanya sama Mas Darius. Apa Mas Dewa ada di sana? Enggak. Lagi nggak mungkin juga deh kayaknya Dewa kesini. Emangnya kenapa Kirana? Enggak, Mas. Mas Dewa ngilang, Mas. Mas Dewa hilang? Dan nggak ada yang tahu dia di mana. Mungkin dia lagi butuh waktu sendiri. Mungkin. Maaf ya Mas Darius, saya ganggu waktunya. Saya cuman kepikiran aja tiba-tiba. Siapa tahu Mas Dewa kesana untuk ngobrol sama Mas Darius. Tapi kamu sendiri baik-baik aja? Ya, saya baik. Mas Darius gimana? Ya, saya juga berusaha untuk baik-baik aja. Saya kesini untuk menuntut hak saya sebagai ibu dari anaknya Hendrawan Wiratmadja. Saya cuma ingin anak saya, Darius Dharma Putra Wiratmadja, diakui secara publik sebagai anak sahnya Hendrawan Wiratmadja. Dan dia mendapatkan haknya sebagai putra kedua dari Mas Hendrawan. Sesuai dengan keinginan almarhum Mas Hendrawan. Terlaluan perempuan itu. Gak tahu malu. Makin jadi aja. Bu, maaf Bu, ini udah lewat jam makan siang. Ibu belum makan dari pagi. Ibu udah pucat gitu, makan dulu ya Bu ya. Gimana saya bisa makan kalau saya nggak tahu di mana keberadaan anak saya? Dia itu masih sakit loh, Ti. Kondisinya masih belum begitu baik. Lalu kalau sampai kondisinya tiba-tiba memburuk, gimana? Kamu juga punya anak kan, Ti? Kamu pasti tahu apa yang saya rasakan. Iya Bu, saya ngerti, saya paham. Tapi saya nggak mau kalau Ibu sampai sakit. Saya nggak nafsu makan. Saya harus tahu di mana keberadaan anak saya. Kalau begini, biar saya mati sekalian. Astagfirullahaladzim, Bu Melinda tolong jangan ngomong kayak gitu, Bu. Bu Melinda harus hidup demi Mas Dewa. Saya yakin kalau misalnya Bu Melinda kenapa-napa, pasti Mas Dewa akan lebih hancur dari sekarang, Bu. Ya udah, kalau memang Bu Melinda nggak mau makan, seenggaknya Ibu harus minum yang manis ya. Biar ada energinya, Bu. Biar nggak dehidrasi juga. Makasih, Kirana.
Pinter banget nih anak. Pelan-pelan merebut hati Bu Melinda. Dia pasti punya rencana licik nih buat ngedapetin Mas Dewa lewat Bu Melinda. Siapa yang telepon, Yus? Kirana mah. Kirana tuh susternya Dewa dan jadi dia nanya ke aku kalau Dewa kesini atau enggak. Soalnya katanya Dewa hilang. Ya ampun, anak itu benar-benar manja ya. Dia pasti stres karena masalah belakangan ini. Enggak, Mak. Tetep aja nih Mas Dewa hilang, Mah. Aku juga kepikiran dan bahkan aku sempat mikir untuk nyari dia juga. Ngapain kamu nyariin dia, Yus? Itu cuma bom-bom waktu aja. Mendingan sekarang kamu ke kantor. Jangan sampai perusahaan peninggalan almarhum bapak kamu itu jadi berantakan. Nah, tapi kan... Yus, ini kesempatan kamu. Dewa itu nggak ada. Justru ini saatnya kamu mengukuhkan diri kamu. Bahwa kamu adalah satu-satunya anak almarhum Hendrawan Wiratmaja yang pantas untuk memimpin. Selamat siang. Selamat siang. Saya mengumpulkan Bapak dan Ibu semua sekalian di sini. Karena saya ingin menyampaikan satu hal. Untuk sementara waktu, saya akan mengambil alih semua urusan perusahaan ini. Pak Hendrawan, ayah saya. Ayah? Ya, maksudnya apa sih? Ya benar, beliau adalah ayah saya. Beliau sudah tiada. Untuk itu saya minta bantuan dan dukungan Bapak Ibu semuanya agar perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Halo? Iya, betul saya di rumah. Ada apa? Apa? Darius ada di kantor sekarang. Oke. Saya ke kantor sekarang. Mas Hendrawan memberikan saham 40% untuk Dewa dan 40% untuk Darius. Sementara aku cuma dapat 20%. Apa ini? Enggak, aku nggak terima. Ibu nggak usah ke kantor ya, Ibu nggak usah ke kantor. Ini Ibu masih lemas, ntar ada apa-apa. Nggak bisa. Saya harus ke kantor sekarang. Mas Hendrawan udah nggak ada. Saya pun nggak tahu di mana keberadaan Dewa sekarang. Saya nggak akan membiarkan kantor diambil alih oleh Darius. Ibu, ya udah kalau emang Ibu mau ke kantor biar saya temenin ya. Saya khawatir sama keadaan Ibu. Gak usah, Kirana. Biar saya sendiri. Kamu tuh, Bude tahu niat kamu. Kamu pasti sengaja kan ngambil hati Bu Melinda karena kamu mau deketin Mas Dewa, iya kan? Astagfirullahaladzim, Bude kenapa sih? Jangan asal nuduh kayak gitu deh. Kirana tuh beneran kasihan sama Bu Melinda. Kirana, hari gini nggak ada orang yang bener-bener tulus. Semua tuh pasti ada maunya. Udah deh, kamu mendingan ngaku aja. Kamu mau dapetin hati Mas Dewa lewat Bu Melinda, iya kan? Udah terserah deh Bude mau ngomong apa, terserah.
Oke bro, nanti kabarin ya. Oke, thank you. Mas Diko, gimana, udah ada kabar dari Mas Dewa? Sejauh ini belum ada sih, Sus. Mas Diko pasti tahu kan tempat favorit Mas Dewa atau tempat-tempat yang sering Mas Dewa datengin. Gimana kalau kita ke sana? Ya udah kalau gitu, kita coba ya. Yaudah yuk. Selamat siang, Bu Melinda. Kamu nggak pantas berada di ruangan ini. Keluar kamu. Tapi kalau kayak gitu, siapa yang bakal ngurus perusahaan ini? Ayah udah nggak ada. Jangan sebut suami saya dengan panggilan ayah. Karena anak dari suami saya itu cuma satu. Arga Dewa Narendra. Dia yang pantas dan berhak untuk memimpin perusahaan ini. Karena dia satu-satunya anak sah Mas Hendrawan. Tapi Dewa belum ngerti apa-apa tentang perusahaan ini. Bukan belum ngerti, tapi belum belajar. Dan apa kata dunia? Perusahaan sebesar ini dipimpin oleh anak dari hubungan terlarang. Itu semua akan mencoreng nama baik keluarga saya. Perselingkuhan suami saya dengan seorang wanita jalan. Cukup! Ibu boleh ngerendahin saya, ibu boleh hina saya, tapi jangan pernah sekali-sekali ngerendahin ibu saya. Jangan pernah sekali-sekali manggil ibu saya dengan sebutan kayak tadi, Bu. Lalu apa yang kamu harapkan? Saya harus sebut ibu kamu tuh apa? Hah? Wanita baik-baik. Wanita baik-baik itu nggak pernah mau sama suami orang. Terserah apa kata ibu, tapi ini perusahaan ayah saya. Jadi saya masih punya 40% saham di perusahaan ini yang menjadi hak saya. Kamu dengar ya? Saham saya dan anak saya itu lebih besar. Jadi kamu tidak pantas untuk berada sejajar di hadapan saya. Kapanpun Dewa mau masuk untuk ngurusin perusahaan ini, saya akan terima dengan tangan terbuka. Kamu pikir kamu siapa? Kamu dengar ya? Saya akan pastikan kamu tersingkir dari perusahaan ini. Kita udah cari Dewa kemana-mana, tapi Dewanya nggak ada juga. Mulai capek deh aku. Kuburannya Pak Hendrawan. Mas Diko, kita harus ke sana, Mas. Oh iya,
Itu tempat yang paling mungkin didatengin sama Dewa. Masa aku kuburan sih? Tuh kan nggak ada, dibilang juga apa, so tau sih Kirana. Bunga ini masih segar. Tunggu ini. Ini ada bunga di sini dan kelihatannya masih segar. Kayaknya baru ditaruh deh. Pak. Ya, Mbak. Pak, maaf saya mau nanya, Bapak dari kapan di sini? Dari pagi, Mbak. Ada apa ya? Bapak lihat ada yang naruh bunga ini? Iya, Mbak. Barusan saja ditaruh. Barusan? Iya. Bapak ingat ciri-cirinya kayak gimana? Pakai tongkat. Tinggi. Tapi saya nggak begitu ngeh sih. Yang saya ingat dia pakai tongkat. Mas Dewa. Bapak lihat dia jalannya kemana? Ke sana, Mbak. Ke sana? Iya, Mbak. Yaudah, makasih ya, Pak. Iya, Mbak. Aduh, ngapain sih pakai lari-lari? Tunggu. Aduh. Mas Dewa! 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 Mas Dewa! Dewa. Oh, mana Dewa! sih? Mas Dewa! Mas Dewa! Dewa. Mas Dewa! Mas Dewa! Dewa! Mas Dewa! Mas Dewa, kamu kemana sih? Dewa kemana ya? Kenapa sih nih cewek? Care banget sih kamu sama Dewa. Mbak, Mas Dewa bahkan gak bawa obat-obatannya. Kalau Mas Dewa kenapa-napa di luar sana gimana? Udah, gini aja. Mendingan sekarang kita pulang, kita istirahat. Besok kita cari lagi ya. Kita udah nggak tahu mau nyari kemana lagi kan, iya kan? Anak saya Dewa menghilang, Pak. Tolong lakukan pencarian terhadap anak saya. Maaf, Bu. Kami tidak bisa memproses laporan ibu ini sekarang. Kalau dilihat sebelum pergi, anak ibu meninggalkan surat ini. Ini bisa jadi tanda kalau anak ibu pergi dengan kesadaran dan kemauannya sendiri. Jadi sebaiknya ibu tunggu saja dulu. Jadi saya harus menunggu, Pak. Iya, Bu. Setelah kehilangan suami, sekarang saya juga harus diam ketika anak saya menghilang. Baiklah, saya permisi, Pak. Iya, silakan. Bu Melinda, maaf mengganggu. Saya cuma mau ngecek kondisi Bu Melinda. Ibu baik-baik aja kan? Bu, tadi
kami udah mencari Mas Dewa kemana-mana. Tapi sayangnya belum ketemu. Tapi saat kami datang ke makamnya Pak Hendrawan untuk mencari Mas Dewa, penjaga makam bilang dia sempat melihat orang yang ciri-cirinya mirip Mas Dewa. Tadi saya juga sempat ke kantor polisi. Tapi mereka belum bisa bantu karena belum 24 jam. Apalagi Dewa juga meninggalkan surat. Dan mereka minta saya untuk menunggu. Mungkin Mas Dewa masih butuh waktu, Bu, untuk sendiri. Dulu juga Dewa pernah pergi kayak gini waktu suasana hatinya nggak baik. Tapi nggak pernah selama ini. Di mana kamu, Nak? Kita berdoa aja ya, Bu, supaya Mas Dewa baik-baik aja di luar sana. Bu Melinda juga harus tetap jaga kesehatan ya. Saya bikinin Ibu minuman hangat yang manis ya. Ibu mau? Iya, boleh Kirana. Terima kasih. Handphone Ibu bunyi, mau saya ambilin? Iya, tolong. Maaf ya, Bu. Saya ambil.